Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada anak-anakku yang saya banggakan, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi Al-Quran hadis mengenai pengertian Al-Quran menurut para ulama, nama-nama Al-Quran, dan perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Sebelum kita mempelajari tentang pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, terlebih dahulu kita mengetahui kompetensi dasar yang akan kita capai, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama. Sedangkan indikator pembelajarannya adalah: pertama, menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ahli; kedua, menjelaskan nama-nama Al-Quran; ketiga, menjelaskan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pertama adalah dapat menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ahli, dapat menjelaskan nama-nama Al-Quran dengan benar, dan dapat menjelaskan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut para ulama. Pertama, pengertian Al-Quran dari segi bahasa. Di antara ulama-ulama yang mengartikan Al-Quran secara bahasa, pertama adalah Imam Al-Lihyani. Beliau mengatakan, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il qara'a, artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata atau tasrif qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata qara'a artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul maqru'un, artinya yang dibaca. Dasar daripada pengertian tersebut adalah firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kemudian menurut Imam Al-Asy'ari, menurut beliau adalah kata Al-Quran berasal dari lafadz qarana, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Dan pengertian ketiga menurut Imam Al-Faruq, kata Al-Quran berasal dari lafadz qara'in, yang merupakan bentuk jamak dari kata qarinah, yang berarti petunjuk atau indikator, mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan. Kemudian menurut Az-Zujaj, bahwasanya kata Al-Quran itu kata sifat dari Al-Quran yang sewazan atau seimbang dengan kata fu'lanun, yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Selanjutnya, kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya, menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut beliau, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan atau istiqaq dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci sebelumnya yang memang merupakan nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Menurut Abi Syubah dalam kitabnya yang berjudul Al-Madakhal Dirasil Qur'anil Karim, dari kelima pendapat tersebut di atas, pendapat pertamalah yang paling tepat, yakni menurut Imam Al-Lihyani, yang menyatakan bahwa Al-Quran merupakan kata bentukan atau istiqaq dari kata qara'a, dan pendapat inilah yang paling masyhur. Selanjutnya adalah pengertian Al-Quran dari segi istilah. Di sini
ada 3 ulama yang mendefinisikan pengertian Al-Quran dari segi istilah. Pertama adalah Syekh Muhammad Hudoribik. Beliau mengatakan Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian pengertian Al-Quran dari segi istilah menurut Imam Subhi Saleh. Beliau mengatakan Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Selanjutnya adalah pengertian Al-Quran secara istilah menurut Syekh Muhammad Abduh. Beliau mengatakan kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Pertama adalah Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Al-Quran terdiri dari lafal berbahasa Arab. Ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian yang ke-8 adalah Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Di antara nama-nama Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai kitabullah, artinya kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Nama-nama Al-Quran selanjutnya adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kemudian Az-Zikr. Az-Zikr berarti pemberi peringatan. Maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Ayat yang menyebutkan Az-Zikr sebagai nama lain kitab Al-Quran adalah Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Selanjutnya, nama Al-Quran yang lain adalah At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dalilnya adalah Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Pelajaran yang ketiga adalah perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Ketika seorang tersebut berpegang teguh pada Al-Quran, maka ia akan menjalankan syariat-syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Pertama adalah dia akan melakukan sholat, melakukan zakat, puasa, dan melakukan ibadah haji, serta amal-amal ibadah yang lain yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dari materi yang telah saya utarakan, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal-'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.